Oke, teman-teman, jadi di sini ketemu lagi bersama saya, Togi. Saya mahasiswa Teknik Geofisika dari ITS. Eh, jadi pada kali ini saya akan mencoba mensimulasikan eh, bagaimana cara kerja filtering ya. Nah, di sini yang akan saya gunakan ini kurang lebihnya akan menggunakan eh, Butter filter, nah itu nanti ada low pass filternya, nah itu nanti ada band pass filternya sama high pass filternya. Nah, buat nanti kurang lebihnya kan saya sambil jelaskan juga sambil jalan. Namun sini sebelumnya kita akan sedikit review dulu. Oke, jadi kurang lebih pada tugasnya itu di sini sudah diberikan data statik ya. Nah, langsung aja kita mulai. Pertama yang akan saya lakukan di sini adalah kita import numpy-nya as oke. Lalu kita import juga matplotlib. Pyplot. Oke. Nah, yang terakhir ini juga penting scipy.signal. Terus kita import butter. Ya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, teman ada coba sedikit. Nah, kita akan mendefinisikan juga dari rumusnya SNR ya. Signal eh, signal to noise ratio. Nah, ini di mana sini hubungan antara signal dan noise ya. Jadi semakin tinggi eh, signalnya itu berarti nanti atau gimana ya? Semakin besar atau nilai jumlah atau nilai dari signalnya lebih besar dari noise itu nanti menghasilkan SNR yang lebih baik. Nah, ini nanti hubungannya sama resolusi juga ya. Nah, ini rumusnya itu adalah power signal per power noise. Ini kita mendefinisikan power signalnya dulu. Keilmuan kuadrat. Oke. Buat power noise-nya ini juga pemakaiannya noise dikuadratkan. Oke, nah ini kita kasih nama SNR. Kita samain kayak yang di tugas aja. Log varian. Lognya gimana ya? Log. Nah ini dari power signal per power noise. Ini kita berikan dengan oke, kita cross check dulu apakah sudah benar. Nah, ini sudah ya. Nah, buat input parameternya sendiri apa ya saya signal ya, ini signal parameter. Ini frekuensi samplingnya itu 100. Ini udah saya catat juga di notes. Jadi ini 1 per fs. Ini buat intervalnya. Lalu
sampai interpolasi kayaknya ini kita arrangekan nilai dari keseluruhan datanya sampai data. Terus kita masukkan frekuensi signal yang dominannya. Ini namanya berapa frekuensi dominan. Terus kita masukin rumus signalnya omega ya 2 omega t nolnya np sin 2 dikali omega berarti pf pf nah, kita pusing juga lihat kali f f-nya di sini f signal kan signal terus udah kita dikalikan dengan t dikali eksponen dari min 2 t min 2,5 di kuadrat ya. Nah ini buat noise-nya sendiri ini dan 4 buat noise-nya nih 0,5 dikali buat ini random aja ya. Panjang T-nya oke ditambah 0,5 dikali eh, 0,5 MP sin 2 dikali N 2 pi F nya di sini langsung 20. Nah, ini dari data sintetiknya ya udah deh terus buat eh seismogramnya seismogram ya tinggal hasil penjumlahan dari signal plus noise ini ntar buat seismogram yang udah ada noise-nya ya udah deh kita bikin SNR noisy itu kasih SNR dengan noise udah deh terus tinggal plot terus yang harus kita plot kan berarti sinyal asli noise baru nanti hasil ini sinyal sinyal plus noise-nya itu jadi noise seismogram kita masukin dulu nih kita besar gambarnya kita sebanyak 10 terus kita karena ada 3 gambarnya kita masukin 3 ya ini jadi ntar bakalan ada 3 gambar dengan tiap satu layernya ini satu gambar atau satu barisnya lah udah tinggal masukin yang kita plot pertama di sini ada yang sinyal asli ya
kita kasih warna, terus buat ininya lebar 0,5 aja. Oke, terus untuk X limitnya lagi aksesnya tuh sampai 5 aja. Kasih judul apa, kalian seismogram atau yang asli ya, drone. Terus, nah, terus buat label X-nya nih, karena ini, nah ini ya waktu. Terus buat Y-aksisnya ini amplitude atau amplitudo ya, sama aja. Oke, kita kasih grid. Tuh. Ini baru yang pertama ya. Berarti ini kita masukin aja. Nah, berarti 3, 1, 2. Nah ini kalau yang ini berarti noise. Ini noise, kita kasih warna merah aja nih biar kita bedain. Eh, Ntar teman-teman, ada panggilan. Nah ini yang terakhir ini kita masukin yang udah keseluruhan ya. Berarti noise seismogram. Seismogram. Ini kita kasih namanya seismogram apa? Sintetik ya. Oh, ini udah bisa belum ya? Aduh, masih nabrak ternyata. Berarti harusnya ada yang kurang. Izin ya. Kurang sepertinya. Oke. So, ntar. Kita bedain apa ya warnanya? Lagi ya? Argumen. Oh, udah kita iniin dulu ya.
Pipeline width udah ada. Sudah, kita masukkan dulu aja. Label. Oh, isi. Nah, nah, ini kita masukin tergantung ininya ya. Berarti ini SMF. Oh, isi. Kalau lupa guys. Kalau kita harus masukin ininya. Nah, ini buat SNR-nya min 12 desibel ya. Nah, ini udah jadi data sintetiknya. Nah, ini sekarang kita akan coba buat ngefilterin ya. Sebelum itu kita perlu yang namanya nge-FTP-in FFT-in atau Fast Fourier Transform. Nah, ini dengan N-nya di sini panjang noise-nya. Nah, terus buat FFT-nya sendiri itu kita pakai kayak di sebelum-sebelumnya, ya masukin aja FFT. Nah, ini kita nggak boleh tipu frekuensi. Ini kita cari dia sama dengan data. Nah, ini dia. Terus kita butuh analisis spektrum juga. Berarti kita perlu inputnya, amplitude-nya. Apa namanya? Amplitude spektrum berarti. Nah, ini kita masukin amplitude-nya itu dari absolut dari FFT values terus N. Oke, positif X. Dex sama dengan frekuensi lebih dari sama dengan 0. Gimana frekuensi positifnya? Itu berarti ya frekuensi positif. Nah, buat amplitudenya berarti amplitude positifnya itu juga sama, berarti amplitude positif indeks. Udah deh, tinggal kita plot aja nih. Plot berarti efek. Oh, kita harus plot figurnya dulu. Biasanya kita misalnya berapa, misalnya besarnya figure size itu sama dengan 12:5 misal. Kita bisa lihat sih, udah kita ini aja plot. Jadi kita masukin frekuensi yang positif
Terus juga ada um, tooth positif dengan lebar masal ya. Ini buat X limitnya berapa 0 sampai 50 ya. Lagi yang perlu ini tel sama judulnya FT Spectrum. Spectrum isi seismogram. Terus habis itu label. Yang X itu berarti udah jadi domain frekuensi. Frekuensi. Satuannya Hz. Terus buat ininya sama. Berarti ininya cuman di amplitude. Gitu. So, kita belum mendefinisikan frekuensinya ternyata. BRRT. Buat ininya, tadi kita inputnya di frekuensi dominannya 5. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan dari butter filternya. Dengan cara apa? Inputnya kita ada data yang kita masukin, terus kita nanti cut off-nya, frekuensi sampling, ini, tanya sama ordernya. Ah, oke, untuk ini kuisnya sendiri itu setengah dari frekuensi sampling ya. Nah, dikali frekuensi sampling. Tadi kita udah masukin frekuensi samplingnya kan, biar nggak lupa. Terus abis itu cut off-nya sendiri, array, oh, file nih quiz, cut off, berarti dia off quiz. B itu butter, order, normal cut off, tadi.
Buat Y-nya dia berarti data term Y. Data kata benar hasil kata NVRI kata pernikahan. Ya, nah, sekarang kita bakal eh melakukan apa band pass filter ya. Nanti kita masukin batas filternya isi 10 gram. Terus ini nanti karena kita udah tahu tadi frekuensi dominannya 5 ya, berarti kita bikin batas bawah sama batas atasnya. Nah, misal terus frekuensi sampling dan nah, residual noise dengan signal kurang signal dari batar filter, bandpass filter. Terus buat SNR-nya dari bandpass ini berarti kita masukin SNR, SNR ya, ya bukan buat SNR. Nah, residual noise. Terus sudah kita masukin gambarnya aja, Google size-nya 12 koma saja. LT plot ada pakai signal ya, signal band pass filter, kita kasih warna abu aja, levelnya kita kasih nama band pass filter. Terus buat yang kedua signalnya yang asli terus kasih ini aja deh, garis putus-putus ya, labelnya yang tadi ground nya. Terus buat warnanya kita kasih warna merah aja. Kita ada yang apa ya, kasih nama apa ya, berarti kita kasih namanya pentas filter dan pas filter dengan SNR, kita masukin SNR berapa, berarti kan inputnya ada SNR
DPR-nya. Terus sudah invisible. Digital berarti nah, create labelnya, title labelnya harusnya time underline time yang kurang teman-teman. Label. Ah, harusnya nggak terdefine. Salah guys, kurang. Nah ini ya, udah. Ini hasilnya. Nah cuma kalau kita lihat di sini ini masih bisa belum mirip ya. Nah, ini masih ada noise-noise-nya nih. Kita bisa persempit lagi dengan cara kita udah tahu frekuensi dominannya, jadi kita coba bisa lebih mirip ya. Jadi kita coba nih, ini 13,48. Kalau kita coba misalnya 5,1. Tapi jadi jelek ya teman-teman, karena dia banyak yang buang. Ya ini, ya jadi. Nah, ini asumsi yang paling mirip ya. Nah, terus ternyata ini di penugasan selanjutnya juga ini kita harus mencoba mendefinisikan dari eh ini ya apa namanya si low signal eh, low low pass filter sama high pass filter. Nah ini kita cobain aja ya, karena sebenarnya sama. Cuman yang membedakan adalah di sini eh dia kalau low pass ini dia meloloskan frekuensi yang lebih rendah ya. Kita coba masukin dulu aja, tapi ini yang beda adalah signal. Dan berarti tipenya low. Kalau lebih sama ya, ini berarti SNR LPF ya. Signal komponen sudah ini LPF. Ini bedanya adalah signal LPF kasih low pass ya, low pass filter. Warna biru aja. Signal labelnya ground truth benar. Ini sama band pass. Pas yang namanya low pass. RPF. Ya. Dual noise RPF. Gitu ya. Nah ini
Oh, ini masih jelek ya. Nah, sebenarnya kan kita udah tahu ya, kalau frekuensi dominannya di 5. Nah, kita coba pakai berapa ya berarti? Kita kecilin dulu deh, 15. Oh, ini udah lumayan nih, tapi belum. Kita pakai 10. Dia naik terus. Coba kita berapa berarti? 5,5 ya. 3,59. Oh, tapi dia naik terus. 27 kita naik nggak ya? Kan? Oh, dia ini terus. Berarti kalau 7 tadi 4,12, 4,28. Oh, ini ya. Berarti di sekitaran 6,5 inilah. Dia cut off-nya udah lumayan mencerminkan. Atau bisa diperkecil lagi coba. 0,4. Oh, ini masih naik. Terus 9. Oh, ini sekitar 6,3 ya. Ya, sudah ini asumsikan bahwa ini ya ini udah lumayan menghilangkan pengaruh noise-nya ya. Ya, tapi paling di sini karena dia eh, cuma meloloskan apa namanya yang meloloskan yang frekuensi rendah. Jadi sebenarnya kayaknya masih ada yang dia sebenarnya bisa menjadi data input tapi dia terhilang juga ya. Kayak di 20-nya. Cuman tadi kalau kita lihat juga banyak noise-noise ya. Kalau kita masukin 20 itu juga SNR-nya kecil ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut aja ke high pass ya. Benar apa enggak ya? Tadi udah better band pass, low pass. Nah, sekarang high pass. Nah, buat high pass sendiri berarti dia berkebalikan dengan low pass, di mana eh nah ini samain dulu aja nggak apa-apa. Jadi kita coba cari tahu ya. Ini high. Dia meloloskan yang frekuensinya lebih tinggi. Jadi kita menentukan cut off-nya di 6 ya, berarti dia meloloskan yang lebih dari 6 gitu. Jadi kita kasih namanya high pass filter ya. Terus ini high pass, juga high pass. Nah, residual noise high pass. Outputnya juga high pass. Hasil pass. Runtut. Ini ya, coba jadi high tuh ya. Nah, ini dapat 4,29 desibel. Oh, tapi frekuensi dominan kita kan tadi 5 ya. Jadi kita eh, nggak bisa menghilangkan yang 5 juga ya, teman-teman. Kan nanti berarti kita harus kurang dari 5 ya. Karena nanti kita malah menghilangkan data aslinya atau data yang sebenarnya itu ya semisal kita asumsikan ya pada suatu lapisan yang tadinya ternyata 5-nya ini merupakan data penting ya nanti ini malah kita hilangkan. Berarti kita pakai yang 4,5 aja ya. Atau 4 lebih bagus. Sama aja ya. Kalau 3, oh, enggak teman-teman. Ternyata ini belum berubah. Nah, ini loh. Kalau 3, jadi kalau berapa 6,3 ya? Nah, ini dia tinggi. Ini kalau kita masukin semakin tinggi, misal 15. Wah, ini juga nih. Kalau 20, wah, berkurang deh. Tapi
ya, kita ini min 4,53, 4,9. Kalau kita masukin 4. Wah, ini mas ini kecilnya ya. Kita juga nggak tahu ini yang datasi yang mana ini. Ya, kita asumsikan 4 lah ya. 4,52, 4,5. 4 ya berarti teman-teman. Ya, tadi 19 juga bisa jadi. Ini nanti kita coba cari tahu juga ya. Ya mungkin itu dulu. Ya sebenarnya dia belum mirip ya, tapi kalau kita masukin 4, oh ini jauh lebih mirip ya teman-teman. Ya, berarti kita asumsikan bahwa ya cut off 4 inilah yang cocok ya. Ini teman-teman. Oke, selanjutnya sebentar saya sedikit lupa ya ini kita selanjutnya bukan ngapain. Oh, oke teman-teman. eh kita ganti judul dulu kali ya. Ini kita bakal filtering judulnya apa nih? Filtering ini tugas kedua kita ya, filtering menggunakan data real. Nah, ini oke. Kita di sini bakal menggunakan data dari ini saya ngambilnya dari mana ini? Dari Iris ya. Ini Artscope. Ini saya ambil dia dari data gempa pada tanggal 17 bulan 5 di Jawa, Jawa mana ini? Jawa Barat lah, dekat Bandung bagian bawah selatan nih, di dekat Cigarung. Nah, ini buat stasiun yang saya ambil ini, nah ini saya mencoba kalau kita pakai yang dari West Island ya. Sebenarnya ada yang paling dekat ya. Ini di dekat daerah Johor. Nah, buat datanya sendiri, ini udah saya download dengan format GeoCSV ya. Nah, ini buat datanya BHZ ini saya ambil yang vertikal aja dengan jumlah sampelnya 4.800 dan nah di sini ternyata sampling rate-nya udah ada ya teman-teman. Ini cuma kita nanti ubah datanya aja. Oh, maksud saya kita ubah bentuk datanya ini nanti kita masukin ke Matplotlib. Nah, ini buat datanya saya ambil selama sebentar. Ini ya. Nah, ini. Ya, ini kurang lebih nanti kelihatan lah. Kita ngambilnya ini before afternya. Oke, langsung aja kita balik lagi ke tugasnya. Nah, oke, yang harus kita import di sini pakai Pandas ya. Lalu ada NumPy juga sama Batka OPD ya. Nah, ini lumayan panjang juga. Oke.
Udah. Nah, terus kita masukin file path-nya ya, teman-teman. Ini kita masukkan dari ini ya. Udah saya download. Kita copy aspek aja. Nah, ini. Habis itu kita baca metadatanya ya. Apa yang kita pakai? Mana ini? Ini. Ini baca baca metadatanya. Nah, buat metadata itu pakai pandas saja kita ya. Klik Excel dari file path tadi, terus untuk layarnya non, terus Androidnya sebanyak. Oke. Lalu buat selanjutnya kita masukin buat ini selanjutnya kita buat baca data utamanya ya, data primer dan data primer lah, data primer. Yang selanjutnya kita definisi state Excel sama ini file path headernya. Nah, terus habis itu juga kita bersihin yang ininya ya, eh, bersihkan nama-nama kolom data columns data dot columns columns. Nah, stringnya kita habisin, terus kita masukin amplitude sinyal aslinya. Nah, ini kita kasih nama noisy seismogram aja karena datanya juga udah asli ya, sudah sama noise-nya juga lah. Terus kita kasih sampel, terus Alias. Nah, buat frekuensi sampelnya tadi udah ada ya 40 ya. Berarti kita masukin lagi nih. Input parameternya ya. Nya 40, ininya satu per frekuensi sampling, terus T-nya kita arrange kan ya. Dan arrange, terketahuan nih berapa jumlahnya nih. Arrange len noisy seismogram kali ntar ketahuan berapa detik. Udah itu kita print yang perlu, dia udah data head. Terus yang perlu kita print adalah jumlah
data ya. Itu inputnya ke program. Lalu yang kita print adalah apa? Sampling frekuensinya. So, refresh. Terus aja. Kita print lagi durasi pengukuran ya. Atau durasi data pengukuran. Statement satu. Data. Harusnya. Ya. Oh, ini dapat nih. Ini pengukurannya totalnya berapa? Ya 10 menitan lah ya. Nah, terus karena kita udah tahu, kita langsung aja nih isi seismogramnya. Dimana untuk FFP values-nya, nah, kita pakai yang ini aja ya harusnya. Mana ya? Sama ini. Values yang itu nasi seismogram, frekuensi dengan PFT, TVT, amplitude absolute per M versus indeks frekuensi versus positif. Nah ini sama sih harusnya. Cuman nanti coba ya. Wah ini tapi nggak nyampe dia ya. Apa? 20 kali ya. Wah belum ini juga. Apa ya? Wah inilah ya kurang lebih di datanya kelihatan segini nih. Yang frekuensi dominannya. Sudah kita definisikan batas filternya mana harusnya sama ya rumusnya. Karena kita udah ada, ini aja. Nah, kita perlu cek lagi aja kali ya, biar nggak ada yang salah. Oke, cuman di sini yang perlu harusnya kita estimasiin, sebentar. Sini kita perlu ya yang namanya estimasiin SNR-nya, karena ini datanya noisy ya, signal ini dengan signal.
Gimana residual noise-nya ya, teman-teman? Itu merupakan raw signal dikurang filtered signal. Sama aja kayak tadi ya. Ini kita biar nanti inputnya nggak agak beda aja, teman-teman, sama yang di atasnya. Sama juga rumus power signalnya. Kenapa kita pakai main ya? Kan yang sebelumnya kita pakai apa nih? Ini ya. Oh ini. Nih sama kan pakai main. Soalnya ini datanya juga banyak. Jadi eh kita masukin aja rumusnya filter signal dikuadratin. Ini terus juga abis itu power noise-nya UNP-nya berarti residual noise. Benar nggak teman-teman? Sudah noise kuadratin ya. Ntar kalau ada yang salah baru ntar kita cek ya. Terus ya sudah kita masukin SMA desibelnya itu kayak tadi sama rumusnya 10 kali log 10 dari power proporsional lagi sih. Log 10 power signal per power noise. Terus vector F, ya, B. Ini nggak ada yang ini ya. Terus udah deh, kita coba nih masukin nih. Bisa sama ya, signal BF terus gram. Nah ini kita tadi berapa ini? Bisa 0,1 kali. 0,1 bisa sampai 0,7 lah ya. Oh, nggak bisa langsung ya. Soalnya signal BPF. Oh nggak usah, kita udah sebenarnya udah punya ya. Signal BPF better filter sama gang band. SN BPF berarti estimate sama aja sih kayak cuman beda-beda dong. Mem sana sana sana. Oh signalnya harusnya signal BPF. Terus ya udah ada berarti noisy seismogram. Ya power noise. Wah, power noise belum cek ini sih. Nah, nah estimate SNR signal BPF signal BPF SNR BPF. Nah, kita kasih warna ya.
Takutnya ada yang salah dari ininya. Ada yang salah. Terus T-nya harusnya jangan signal, pantesan. Semua ground. Ground kalau bukan ground berat lagi nih. Oh, nah, power noise-nya belum terdefinisi. Nol BVF, ini signal BVF-nya udah nih. Signal apa yang salah itu memang? Tapi kan raw signal dikurang. Hmm, Kenapa power noise-nya belum terdefinisi? Nah, kita sambil cari tahu juga. Ya, ternyata masalahnya di sini. Nah, ini udah dapat ya teman-teman. Ini masih bisa kecil lagi nggak ya? 9,35. Oke ya, itu udah benar. 175. 9,43 tadi. Kalau nggak bisa naik terus dia. Kalau satu. Naik terus dia. Jadi naik terus. Berarti sampai berapa berarti ini? Kita bikin sampai 10 masih. Tadi berhenti di 20 ya. Coba ini sampai 20 nih. Satu koma tujuh tiga. Ini sebenarnya mirip-mirip juga nih. Tiga. Berarti dia ada di range berapa kira-kira? Sekitaran 7 masih ya, masih bagus ya. Atau 6. Satu, 7, apa 10. Nah ini dia naik terus nih. Sayangnya udah sama ya. Ini berarti 7 juga udah bagus. Ya berarti ini kira-kira ada di 7 lah ya. Tapi kita bikin dia data aslinya nggak sebanyak itu. Berarti ya harusnya cuma sampai 2 sih. Apa kita perkecil dulu ya?
Oh, ini sampai satu doang nih. Sekitar 0,7 berarti datanya ya. Kenapa frekuensi panjang? Ya inilah ya, sebenarnya yang paling mendekati mungkin di sini ya. Ke 0,8 mungkin. Atau satu. Sebenarnya nggak nyampe satu sih. Harusnya ini mungkin 7 ya. 7 atau 8 lah ya. Ini kita anggap. Nah ini buat SNR-nya sekitar segini. Nah terus ini udah yang pertama. Yang apa? Yang band pass. Selanjutnya kita bakal geser ke low pass. Ya teman-teman. Ini harusnya beda tipis-tipis sih kayak tadi. Nah, beda nama aja. Kita bedain sengaja nggak apa-apa biar nggak nabrak. Harusnya bukan signal lagi, tapi signal low pass. Ini udah nggak diperlukan. Berarti ini noisy seismogramnya. Tadi low ini band udah. Nah, buat yang di ininya berarti signal wave udah benar. Berarti cuma beda ini di noisy seismogram. Nah, atau kita pakai yang ini aja ya. Nah, lebih mirip nih. Kita ganti jadi sinyal low pass. Saya semua. Nah, ini bedanya di cut off-nya doang. Kita bikin berapa? Tadi 0,8 lah ya. Kita bikin satu dulu aja. Ini low. Terus ini jadinya berarti low pass filter. Colornya kita bedain aja. Snow biru. Kita kasih nama low pass filter. Noise seismogram, gray sama kita tunjukin berarti low pass. Nah, apakah udah benar? Oh ini ya. Oke, semoga nggak salah. Ini dapat 4,29. Coba ya kita kurangin ke 0,8. Nah, nah kata itu tadi kalau satu berapa? 16, 17 ya. Berarti ya kita kasih batas aja di 0,8 lah ya. Mirip-mirip sama yang atasnya juga nggak apa-apa. Memang, nah ini ya. Karena tadi kalau kita lihat dari frekuensi dominannya itu ada di range 0,1 mungkin ya sampai di 0,8 aja. Jadi kita karena ini datanya juga banyak 10 menit ya tapi kurang lebih ya mungkin ini pengaplikasiannya ya. Terakhir buat high pass ya. High pass filter berarti cuma bedanya di sini. Ini kita coba ntar yang 0,1 high ini tadi.
Udah, lupa diganti. Ini kita kasih warna yang jadi magenta aja. Ini height, gray, berarti tidak. Ya, inilah ya, kurang lebih. Kalau kita kecilin lagi nggak bisa ya. Dan, jauh, jadi jauh. Nah, kalau dua, wah udah turun banget ya. Berarti di sekitaran satu lah ya, 0,1 atau 0,15 mungkin. 9, wah udah enggak ya. Eh, nah mungkin ini hasil dari simulasinya. Sekian aja dari saya. Nah, ini kita coba lihat lagi lah ya. Nah, ini buat datanya karena memang semuanya gitu. Oke, oke, gitu aja dari saya. Sampai jumpa di video simulasi lainnya. Sekian, terima kasih. See you next video.